Mandi kali. Enak nih. Udah lama gak mandi kali. Nyebur. Dingin nih. Susah banget lagi kancing. Woi. Ayo lagi. Ngapain lu? Ampun. Kok udah di mana-mana lu? Lu ngapain? Lu ngapain? Gangguin gua mancing lu. Lu boleh nyebur nggak? Ada. Ikan gua udah mabur ntar mancing. Gangguin gua aja. Ger banget dong. Terus kemana dong gue? Di atas aja. Ada mancing. Ada apaan di atas? Kopi. Yang bener lo di tempat gini ada kopi. Ada. Dari lo. Ayo. Lu udah kopi. Jadi mandi lu. Aku mandi lagi aja deh kali. Jangan. Ngapain sih lu? Udah tahu. Siang-siang bolong. Emang ada tempat kopi di sini? Ini kan kebun. Ada di atas, mantep. Ini tuh kebun bukan sembarang kebun. Tapi ini tuh komunitas Ciliwung Condet. Oh, ada loh. Komunitas itu emang ada. Jadi komunitas Ciliwung Condet itu Condet nih jagar budaya. Itu namanya. Tempat ngopinya ada enak ya. Ada tempat ngopinya. Ada. Ada. Lu jalan pakai dengkul sih, nggak pakai mata. Masih jauh aja. Dekat, tinggal naik ke atas kita. Tinggal naik ke atas lah. Satu lagi apa gimana nih? Satu lagi. Tadi ini nggak ada loh. Kaki lu pakai mata. Tadi itu nggak ada. Oh ada. Ada. Ya udah. Mantap. Ya udah sih. Nih kebun gini deh tapi gua nggak yakin nih, hei. Ada tempat kopi. Ada. Mantep tempatnya. Nggak nyesal dah lu pokoknya. Ya udah deh. Kita kemana ya? Ya. Halo guys, selamat datang di acara Zaman Sekarang Bang TV. Kali ini gue sama Bang Somad nih, salah satu penggagas dari restoran ya Bang ya. Ini bisa dibilang apa nih? Warung ya, warung yang bersinergi dengan alam, terutama Kali Ciliwung. Bener gak Pak? Ya, kan? Kita santai aja, kita boleh ngerokok. Ya. Bang, ini lo dapet aja idenya di sini. Tempatnya dapet aja. Bisa aja lo Bang. Ya. Itu ya, alhamdulillah gitu ya. Kasih sebelumnya kita alhamdulillah Allah SWT berkat beliau juga berkat sampai saat ini tempat ini masih bisa kita pertahankan, yang mana tempat ini dirasa sangat-sangat penting untuk penyeimbang kehidupan alam di Jakarta. Bagus. Ini udah berapa lama nih tempat? Seumur hidup saya tempat ini memang apa namanya memang sudah seperti kayak begini. Ya kalau ditanya sudah berapa lama itu ya sudah lama sekali dari ratusan tahun yang lalu yang sudah terbentuk alam ini seperti kayak begini. Oh, maksud gua tempat makan, minum, nongkrong di sini tuh udah berapa lama nih? Berjalannya Warung ini sudah hampir 1 tahun, persis kita buka ini di 31 Desember 2019. Oh, udah hampir setahun ya? Hampir setahun ya sekarang. Cuman memang perjalanan warung kubah ini memang terbentur sama situasi COVID saat ini. Oke, COVID ya, benar-benar. Nah, ngomong-ngomong COVID nih, ngaruh dong ya makin jualan makanan dan minuman di sini, karena kan nggak boleh kerumun ya. Ya, itulah yang jadi faktor mungkin kita ini buat berjalan lebih agak-agak seperti kayak tersendat atau jadi agak-agak ragu gitu dengan apa ini sementara ini apa namanya kebijakan pemerintah untuk menghimbau masyarakatnya agar tidak melakukan berkumpul Tapi kita banyak orang sebagai warga negara yang baik ya kita ikutin. Nah, Bang, gua baru sekarang ketemu di Jakarta, nggak tahu mungkin banyak juga di tempat lain, tapi pengalaman gue pribadi nih, ini salah satu cagar budaya yang dilestariin kan Condet kan, dan ini konsep yang sangat menarik sih menurut gua, karena kita bersinggungan sampai berdekatan dengan pohon salak, dengan pohon-pohon yang lainnya. Mungkin kalau kaum milenial nggak tahu, nggak ada buah kecapi, buah salak, buah
sawo dan lain-lain. Ya kan, nah ini kan agak sulit juga nih bang menjaganya. Di samping itu kan juga pemerintah harus melestarikannya dan harus bikin ruang terbuka di Jakarta. Nah ini kan salah satu ruang terbukanya nih bang. Itu berat gak bang ngejaganya bang? Ya seberat apapun ya alhamdulillah sampai saat ini ya tempat ini masih bisa kita pertahankan lah ya, masih bisa pertahankan. Motivasi kita ini mempertahankan tempat seperti kayak ini sebetulnya dorongan untuk DKI ini sebetulnya memang mempunyai kewajiban merealisasikan ruang terbuka hijau 100%. Kan? Jadi secara swadaya, secara inisiatif kita sebagai warga, sebagai masyarakat untuk turut kira-kira untuk turut mendukung tentang RPH 3% itu. Karena biar dimanapun kita percaya ruang terbuka hijau kita ini itu rasa-rasanya memang sangat-sangat dibutuhkan buat kehidupan masyarakat Jakarta yang berdasarkan bisa lebih sehat lah ya produksi oksigennya misalnya. Nah kalau kita bicara sedikit volume, ini kan pemerintah belum selesai nih 30% bikin ruang terbuka kan. Kita dorong lagi dan ini dari masyarakat, ya kan, yang didorong juga bantu lah kayak Bapak ini salah satu inspiratif buat kaum milenial lah ya, bikin ruang terbuka, bikin restoran atau tempat ngumpul tapi di ruang terbuka dan nggak merusak alam, justru ngejaganya. Nah ini kan salah satu inspirasi kita guys. Nah, mungkin dong warung kebon. Jadi logo ini akan warung kita, warung kita. Jadi kita batas dengan logo warung kebon ini ya kira-kira seperti kayak gini lah kira-kira. Bang, menu andalan apa nih? Atau minuman deh yang menu andalan terkait situasi COVID saat ini kita lebih banyak untuk antibody lah seperti kayak gitu kan, seperti kayak teh rempah gitu. Teh rempah ini cukup lumayan ininya apa namanya daya gemar kemudian itu sekarang kan cukup bagus sekali. Memang bisa juga kita yakini CRP ini bisa menambah kekebalan kita. Kalau makanan yang lain kita lebih banyak pemberdayaan produksi masyarakat lokal seperti kayak kue Betawi gitu. Nah, seperti kayak gitu. Kalau makanan yang lain itu masih umum, masih banyak. Tadi gue jujur aja pas kesini disajiin sama Bang Somad kopi rempah. Nah itu rasanya enak banget guys. Lu kalau mau nyobain kopi rempah, teh antibody dan makanan-makanan Betawi lainnya, kesini nih warung kebon. Bang tepatnya di apa nih nama tempatnya nih? Di Condet, Jalan Pucung. Jalan Nunggang nomor 6. Nanti alamatnya gue kasih di deskripsi kalau pada mau kesini. Tempatnya rekomendasi banget. Nah selain itu juga yang gue dengar nih bang, tokoh politik pernah kesini. Siapa aja tuh bang? Ya, gue dengar simpang siur nih, katanya Megawati, Jokowi, Anies Baswedan pernah kesini, bener nggak sih? Ya, kalau dikatakan benar mungkin hasil dari kunjungan beliau itu bisa dilihat di YouTube gitu. Ya ada dokumentasinya. Masa lu pada nggak mau kesini sih tokoh politik kayak pada kesini? Ya ya. Jangan kalah lah. Iya. Tokoh nasional sudah banyak kan Jokowi, Mega, Pak Anies dan lain-lain yang wakil rakyat untuk mengurusin. Bang, gue boleh minta kopinya nggak sih? Kayaknya itu yang pelit lah. Boleh banget. Oke. Jadi kalau bahasanya sulit, rasanya nggak ada bakat poin.
Iya. Oke. Ya, kopinya datang dulu. Kopi rempah. Kok lu sih? Lu di mana-mana? Gua Ada aja lu. nanya deh. Oke bang, nah ini menarik nih. Padukannya serai, ya rasanya juga. Gua sih nggak bohong, maksudnya enak banget, hangat badan, kopi juga enak. Oh, apa ya? Nah, aku nggak ditanya-tanya. Ya, gue tanya-tanya. Langsung aja. Nah, masih gue cobain dulu ya guys. Wah, ini kalau gue tanya resepnya lu jangan jawab. Nanti semua orang sedih. Gak apa-apa. Kita berbagi sesuatu yang baik buat banyak orang. Kalau iya buat kita kan. Betul. Nah, gue tadi jujur lagi sempat ke bawah. Ada pohon gede banget. Itu yang katanya pernah dipeluk sama Anis. Kalau nggak salah ada dokumentasinya nih kalau nggak percaya pada guys. Itu pohon pernah dipeluk sama Anis. Gede banget, mau nggak tahu umurnya berapa. Kita tanya aja bang Somad, kita langsung kesana aja kali bang. Kita lihat pohon. Jadi ya, ini kopi enak banget. Iya. Ayo deh kita kesana. Bisa bungkus. Bisa bungkus ya? Bisa. Iya. Ya, bawa ya. Nah ini bang, nyambung tadi obrolannya di atas nih. Ini pohon katanya pernah dipeluk beberapa apa namanya tokoh politik. Ini gede banget nih pohon nih guys. Gile, umurnya berapa tahun nih bang? Seumur hidup gue ini udah ada. Udah ada ya? Seumur hidup gue sekarang gue udah 47 tahun. Udah ratusan tahun juga mungkin ya? Mungkin ya. Ya kurang lebih kita nggak tahu pasti juga ini kapan ditahan apa riwayatnya geografinya di bawah nggak tahu juga nggak tahu jelas kapan ditanamnya. Terus juga nggak bisa nih. Yang jelas memang untuk pohon sebesar ini di Jakarta? alam Jakarta rasa-rasanya mungkin banyak, masih banyak di tempat di Jakarta tempat lain masih bedanya sedikit jarang. Dan pohon ini sebetulnya kalau bicara manfaat insya Allah juga banyak manfaatnya. Minimal buat masyarakat di sini buat sekedar udara bersih. Mudah-mudahan tempat ini masih bisa lah ya untuk oksigen. Ya. Nah, ini kali nih. Kalau ada normalisasi sungai, gimana nih kemungkinan bisa? Aduh, jangan dong. Ya, gimana ya kita sebagai masyarakat tentunya kita apa namanya tunduk sama mereka. Cuman yang kita yang miris buat perhatian kita adalah di sini kelihatannya agak ada saling bertabrakan, berbenturan nih. Sementara Pemprov DKI mempunyai kewajiban mengadakan ruang terbuka hijau 30%. Di satu sisi ruang terbuka hijau yang boleh dikatakan masih potensinya hanya jadi bandaran sungai, dan itu masih status kepemilikan tanah lahan itu kan masih milik masyarakat. Kita sambil jalan-jalan ngobrol ya. Iya benar tuh, kita susah juga ya
Ya, jadi ya, gimana jadinya ya kan sementara ya tadi pemerintah mempunyai kewajiban mengadakan ruang terbuka hijau 30%. Sementara yang ada aja ketika mungkin isu tentang normalisasi Ciliwung ini kan lebih merebak ya, lebih cukup hangat lah. Nah, yang ini pohon-pohon besar ini batas terase yang bakalan dibebaskan sama Pemprov DKI ya, ini patok biru kita rasanya ini nanti di sini. Nggak tahu ya nanti teknik pengerjaan proyeknya itu seperti apa. Yang jelas kalau kita berkaca dari yang sudah terjadi di atas sana itu digusur, itu dibikin jalan, divisualisasi lah kira-kira kan. Kelihatannya ini, tapi mudah-mudahan bisa dipindah lah ya. Bisa nggak sih kalau pohon gede itu dipindah ya? Bisa lah ya. Mungkin kalau sama ahlinya bisa aja, tapi kira-kira kemungkinannya gimana nih untuk memindahkan? Paling tidak butuh alat yang cukup canggih ini kan gitu. Nah, selain pohon ada juga nih Bang, apa nih, kayak nih namanya nih. Kayak sebut di sini apa, kano. Ini salah satu fasilitas buat kegiatan kita di sini. Ya, buat hati-hati di bantaran sungai lah kira-kira gitu kan. Ini buat penunjang kegiatan kita ini bisa lagi nih Mas. Bisa, cuman memang kondisinya agak rusak sedikit, Jadi pengunjung bisa main kali lah ya. Bisa bikin ini apa namanya, wahana air. Benar. Ini salah satu transportasi air juga kan? Ya, memang ada komunitas Ciliwung Condet yang melestarikan bantaran-bantaran kali, berikut kali-kalinya dan lain-lainnya emang ya. Pencinta alam, bisa dibilang pencinta alam, terutama kali. Ya kan, Sungai Ciliwung, betul sekali. Sungai Ciliwung ini tolok ukurnya pembangunan sungai yang ada di Indonesia. Jadi sungai-sungai yang ada di Nusantara ini bertoloknya ke Ciliwung. Nanti pengembangan Ciliwung itu akan jadi kiblatnya. Pembangunan sungai-sungai di wilayah lain mungkin juga bisa. Ya, dari Ciliwung. Karena kita lihat aja kan nanti kira-kira pemerintah akan seperti apa kan mengerjakan tentang Ciliwung ini. Betul, karena setuju, karena logikanya Ciliwung adalah tempatnya di DKI Jakarta, di mana ibu kota Indonesia ya. Jadi semuanya mungkin berkaca sama Ciliwung untuk pembangunan next-nextnya kali-kali di Nusantara ini. Dan juga informasi menarik nih buat kalian guys. Hari kali sedunia itu cuma ada di Ciliwung. Ya. Hari apa tuh? Tanggal berapa? 11 November. 11 November itu sebetulnya bukan ulang tahun kita. Jadi di tanggal 11 November itu kita jadikan hari ya pergerakan bahwa kita ini masyarakat di Bantaran Ciliwung, kita cinta Ciliwung, kita pengen Ciliwung lebih baik karena air adalah sumber kehidupan masyarakat. Nah itu dia nggak ada hari-hari kali lain selain Ciliwung gitu. Terus mungkin juga kaum milenial nggak tahu nih pohon apa, buah apa, nggak ada yang tahu. Gue nggak tahu sih. Ya kelihatannya begitu di generasi mulai 2000 ke sini sudah banyak nih generasi kita yang mungkin kesehariannya mereka sering makan salad. Ya. Tapi ketika dia ditanya bentuk atau wujudnya pohon salak itu seperti apa, mungkin udah banyak yang nggak tahu. Ada lagi capi, ada buni, gitu kan, ada bisbol, tenggolo, gitu kan, banyak pohon-pohon langka di sini yang berkatakan memang yang tadinya banyak bertumbuhan di kita di Condet ini, itu memang kita tanam kembali. Tempat ini tadinya boleh dikatakan sudah agak gesang ya. Nah ini pohon-pohon yang kecil-kecil kayak begini ini boleh dikatakan pohon-pohon kira-kira umurnya nggak sebelum sampai 10 tahun ini. Ini menarik juga nih, selain bisa ngopi, bisa makan, bisa lihat-lihat pohon yang lu pada nggak tahu buah-buahnya apa, ya kan? Bisa edukasi juga lah, ya kan? Cinta alam juga. Bang, rencana mungkin ya nanti tempat nongkrong nih, kita sebut aja tempat nongkrong atau tempat makan, melebar ke sini. Insya Allah, mungkin aja. Kalau kita juga butuh support dari banyak pihak, dari teman pengunjung. Artinya dasar dari pemikiran kita adalah kalau warung ini hanya
sebagai apa ya, sebagai penunjang kegiatan aslinya kita. Oke. Kegiatan aslinya kita adalah ya kita ingin tempat ini lestari sampai kapan tuh. Jadi Jakarta ini jangan dibangun semua. Jangan dong. Kalau dibangun semua nanti ujung-ujungnya kita napas berputar, jangan nanti Ntar napas bayar lagi. Bang Sandi ini mau main keluar dia bawa oksigen gitu kan dari rumah gitu kan. Itu jangan sampai terjadi. Iya. Itu kan mungkin perannya harus dimulai dari zaman kita sekarang untuk generasi kita di belakang kan gitu. Karena apa ya, Jakarta ini adalah ibu kota satu, pembangunannya juga pesat di mana-mana. Cuman jangan terlalu lupa bahwa kita butuh udara segar yang besar juga ya. Ya nggak sih. Kita itu pernah berangan-angan atau berhayal bang, kan? Mungkin nggak sih ini sebetulnya kalau seandainya mungkin seluruh pihak bisa mencerna ini, hayalan kita adalah kita kepingin Jakarta itu mempunyai hutan di dalam. Nah itu Gitu kan? benar. Jadi Jakarta itu dengan segala pembangunan infrastruktur, Tapi tingkat, hutan itu perlu kita taruh macam atau mungkin kalaupun perlu ya di lokalisir. Oh, iya. Jangan dibiarkan liar begitu. Kayak Jumanji. Bisa kacau dan Iya. Oke guys, menarik banget, nanti gue taruh alamatnya di deskripsi. Lo bisa lihat kali deket. Ya mungkin lo pernah lihat kali tapi mungkin kalau milenial juga perlu lah kesini lah. Pengunjung gimana nih bang? Dari range umurnya pasti bervariasi lah ya. Ada yang tua, ada yang muda, ya. Ada yang keluarga, ada yang pacaran juga di sini mungkin kan. Jadi lo cobain aja di sini. Enak banget. Selain jual kopi dan minuman lainnya yang enak, juga cemilan makanannya yang enak. View-nya juga bagus, menurut gua ya. View-nya bagus banget. Lo bisa hirup udara segar, lo bisa lihat pohon yang udah jarang di Jakarta, terutama pohon yang segede itu yang pernah dipeluk Anies Baswedan dan tokoh politik lainnya. Lo bisa kesini lah. Lo ajak teman-teman lo kesini, edukasi juga buah-buahan di sini. Gitu ya bang ya, kurang lebih gitu lah ya. Kalau gue salah kata, mohon maaf deh. siap. Gitu. Oke deh, kalau begitu Bang Somad, thank you banget nih. Terima kasih sama-sama sukses. Udah mau gue wawancarain. Kita lain kali ngobrol ya. Siap. Bang Somad nih, biduan juga nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi. Oh, nggak bisa nyanyi. Ngomel gue bisa. Oh iya. Semua diomelin. Oke guys, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, sama nonton terus acara gue selanjutnya. Thank you banget udah ngikutin gue hari ini. Ya bang ya. Oke, siap. Oke, bye. Assalamualaikum. Salam.